Jadi seharusnya kalau jadi remaja biar mereka bisa nggak mengalami gangguan cemas, nggak mengalami depresi, itu yang harus dilakukan itu sebenarnya apa sih Bu? Remaja harus menyadari satu, kalau kamu lagi nggak baik-baik saja, itu harus sadar dulu bahwa aku tuh lagi nggak baik. Yang kedua, punya teman sharing ya. Punya teman sharing itu penting ya, bahwa sharing is caring. Oke, bertemu lagi dengan saya Nisa di podcast Dialogika dari Oma Sinau, belajar kapanpun, apapun, dan dimanapun. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya Ibu Rofi. Halo Mbak Nisa. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya Ibu? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Ini tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Ya. Rumahnya mana Bu? Rumahnya di Jalan Ronggo Warsito, depannya kampus STIE Putra Bangsa. Depannya kampus Iya. STIE Putra Bangsa. Memang asli orang Kebumen atau Saya asli orang Sukoharjo, Solo ke selatan. Solo Ya. Sukoharjo? Iya. Bahasanya medok gitu ya Bu. Medok Jawa. Medok Jawa. Oke Ibu, sehari-harinya aktivitasnya apa Bu? Kebetulan saya diamanai Allah untuk bekerja sebagai seorang psikolog. Ya, kebetulan saya psikolog yang praktek sendiri di Lembaga Psikologi Terapan Air Vision Kebumen. Sudah lama Bu? Saya praktek sebagai psikolog sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun lumayan Iya, lama ya Bu? lumayan. Nggak cuma lumayan, itu lama sekali sih hitungannya kalau anak sekolah sudah SMP. Iya, Hampir betul, sudah SMA. hampir. Iya, itu Ibu kok bisa ada keinginan untuk menjadi seorang psikolog? Pertama dulu saya jadi psikolog itu karena nggak suka matematika loh Mbak. Karena merasa nggak pintar matematika. Akhirnya pengen kuliah yang kira-kira nggak ada ngitungnya gitu. Terus yang kedua seneng mempelajari manusia gitu ya. Terus teman-teman tuh dulu suka curhat sama saya gitu. Temen SMA itu seneng kalau punya problem itu kadang-kadang curhat. Terus kayaknya kok jurusan itu juga jarang ya, waktu saya lulus SMA itu jurusan itu masih sangat sedikit gitu kan yang memilih gitu. Motivasinya itu akhirnya ya sampai sekarang ternyata takdir Allah membawa saya akhirnya harus di sini. Iya. Berawal dari tidak suka matematika, Ya. kemudian sekarang jadi tempat curhat ya Bu. Betul, iya. Banyak nggak Bu yang sudah curhat ke Ibu? Sangat banyak, bervariasi secara usia dari yang anak-anak, remaja, dewasa, pasutri, beragam. Beragam. Ya. Yang paling banyak itu rentan usia berapa biasanya Bu? Remaja, dewasa. Remaja. Ya, yang banyak lika-liku masalahnya ya Bu. Iya. Itu iya, kenapa sih Bu kok ternyata yang banyak itu remaja dan dewasa? Itu kenapa mereka kok bisa lebih banyak dibandingkan yang pasutri tadi, yang anak-anak atau yang sudah dewasa? Karena remaja itu satu periode di mana kadang-kadang mereka sudah mulai tidak nyaman cerita sama orang tuanya kan. Yang kedua, remaja itu kadang-kadang butuh privasi. Mereka pengen cerita tentang masalahnya tapi yang kira-kira bisa jaga rahasia gitu ya. Jadi banyak akhirnya remaja itu punya sekarang kesadaran untuk memiliki mental yang sehat itu kan makin tinggi ya gitu. Mereka tahu harus kemana itu sekarang sudah paham. Apalagi kita Kebumen nih. Kebumen itu kita masuk peringkat 3 loh dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah itu yang memiliki problem-problem gangguan mental gitu. Jadi kita ini masuk rawan sebenarnya di Kebumen. Ya. Banyak berarti ya Iya. Bu yang punya gangguan mental, Iya. jiwanya nggak sehat, mentalnya Iya. kurang Iya. sehat seperti Betul, itu. betul. Lah itu biasanya mereka curhatnya itu masalah apa Bu rata-rata kalau anak remaja itu?
Kalau remaja, kalau sudah ke psikolog kan biasanya karena memang mereka sudah tidak bisa, mereka udah biasanya udah curhat juga sama teman gitu ya. Jadi kalau ke saya berarti memang kasusnya sudah memang mengganggu betul untuk dia dan sudah mencari solusi nggak dapet gitu ya. Seputar masalah gangguan mental illness ya, seputar masalah kecemasan, trauma, termasuk juga masalah-masalah bullying yang mereka alami. Karena bullying ini kalau nggak tertangani kan nanti larinya juga ke depresi gitu ya, gangguan-gangguan cemas gitu. Depresi gitu ya Bu, depresi, Ya. gangguan cemas, Ya. masih remaja sudah Iya. mengalami seperti itu. Jadi seharusnya kalau jadi remaja biar mereka bisa nggak mengalami gangguan cemas, nggak mengalami depresi, itu yang harus dilakukan itu sebenarnya apa sih Bu? Remaja harus menyadari satu, kalau kamu lagi nggak baik-baik saja itu harus sadar dulu bahwa aku tuh lagi nggak baik. Yang kedua, punya teman sharing ya, punya teman sharing itu penting ya, bahwa sharing is caring. Pada saat kita sharing, mengalirkan masalah kita ke orang lain, bisa ke teman kamu, ke guru kamu, kemudian kalau sampai ke teman guru ternyata tidak ketemu, ke orang tua. Ini juga kadang-kadang Bu Rofi juga penting yang ngingetin para orang anak-anak gitu, bahwa bagaimanapun orang tua kamu ya kamu cerita gitu ya. Jadi kalau kamu nggak cerita, orang tua kamu kan nggak tahu gitu kan. Nah baru kalau memang nggak ketemu jalan keluarnya, terakhir baru ke profesional gitu. Gitu. Berarti penting juga ya Bu. Tapi saya sendiri dulu pas waktu SMP, SMA itu kalau mau cerita ke orang tua itu rasanya Canggung ya. iya canggung banget gimana gitu loh Bu. Terus akhirnya mau cerita ke teman-temannya juga punya masalah. Nah akhirnya lebih seringnya dipendam. Itu baik nggak Bu kalau kayak gitu? Nah ini yang nggak baik, yang akhirnya beberapa remaja itu akhirnya ketika dipendem itu kan lama-lama penuh ya. Jadi kita kalau mendem sesuatu tuh lama-lama penuh. Jadi kalau dipendam tidak ada alirannya, maka ya akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Karena antara kondisi jiwa kita, pikiran kita dengan tubuh itu kan sebenarnya terkoneksi. Kalau kita sering nyimpen masalah gitu, kemudian kita nggak sharing, nggak coba cari solusinya, nggak coba untuk mencari masukan dari orang lain, maka pelan-pelan ketika kita sudah nggak kuat ya akan menjadi sakit ke tubuh kita. Yang paling sering dijumpai di remaja itu gangguan-gangguan asam lambung yang sering kambuh, bolak-balik gitu kan ya. Apalagi remaja kan sering yang harus menjaga penampilan tubuh, nggak mau diet berlebih, udah diet berlebih, asupan gizi kurang, secara psikis dia juga ada masalah. Kebayangkan pasti fisiknya akan bermasalah. Ada masalah ya, itu ya Bu. Ya. Terlalu krusial kalau kita sangat menyimpan masalah, ibaratnya gelas itu nggak boleh diisi terus ya Bu. Betul. Jadi harus dikurangi sedikit biar nggak meluber. Betul. Seneng nggak Bu jadi psikolog? Seneng banget. Senengnya pakai banget. Iya, pakai banget. Apa Bu? Senengnya apa? Senengnya saya jadi banyak bersyukur bahwa ternyata semakin saya memaknai tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Sebenarnya setiap manusia kan sedang berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika selama saya menjadi psikolog ini, bahkan saya sampai punya pandangan bahwa klien saya adalah guru saya. Setiap yang datang ke saya, mereka adalah guru kehidupan bagi saya, untuk saya belajar. Oh ya, banyak hal yang kadang-kadang kita itu harus bersyukur gitu ya, bahwa semua orang itu, kadang kita lihat orang itu wang sinawang ya, kayaknya enak ya ibu tuh kayak nggak punya masalah, tapi sebenarnya nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Itu yang kemudian sampai detik ini saya semakin bersyukur bahwa memang Allah itu mengirim saya, mentakdirkan saya menjadi psikolog itu ternyata sebagai sarana saya belajar lebih banyak bersyukur. Iya, jadi karena banyak masalah dari orang kita belajar. Tapi apa Bu Rofi nggak penuh gitu loh. Nah itu kan dari orang curhat sana, curhat sini kayak gitu. Apa Bu Rofi nggak merasa penuh? Kalau Bu Rofi sendiri pelariannya, maksudnya untuk meletalisir itunya kemana Bu? Baik, pasti dong Mbak gitu. Pasti ada saatnya ini udah penuh gitu. Maka kita itu
kita kan psikolog juga ada organisasi profesinya gitu ya. Jadi kita juga diingatkan untuk kita itu kan memelihara, tapi jangan lupa juga kita terpelihara. Jadi kita punya prinsip memelihara dan terpelihara. Kita nggak boleh menyelesaikan masalah orang, tapi kita lupa loh kita juga punya masalah gitu. Maka terus Bu Rofi caranya gimana? Sama prinsipnya, sharing. Kalau punya masalah ya sharing ke siapa? Yang paling utama ya belahan jiwa gitu. Jadi kalau punya belahan jiwa itu ya harus difungsiin gitu ya, bahwa Allah itu pasti punya rencana. Kenapa sih kita ditakdirkan sama si X, berjodoh sama si X? Pastikan itu sebagai tempat kita untuk sharing. Kemudian juga tetap punya komunitas-komunitas positif gitu ya, tempat kita bisa berekspresi, bersosialisasi, berperan. Karena salah satu ciri orang yang sehat mental itu kan orang yang dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kan gitu ya. Iya, jadi itu cara kita memelihara diri kita. Bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi itu melalui proses ya Bu, tidak instan bisa langsung bermanfaat gitu. Dan itu prosesnya juga panjang sekali. Iya, tadi ini ya Bu, curhatnya ke belahan jiwa. Kalau kalau remaja sendiri itu kan dia ibaratnya teman ya, masih berteman kan, belum sampai ke belahan jiwa seperti itu. Boleh nggak sih kalau remaja itu kadang, sekarang kan musimnya sudah teknologi ya Bu, maju, dia curhat di media sosial. Itu pandangannya Bu Rofi tentang remaja yang sering sekali curhat di media sosial, itu bagaimana Bu? Remaja dan media sosial itu nggak bisa dipisahkan ya, apalagi remaja sekarang kan remaja yang ya memang berada di era teknologi. Cuma ini yang catatan saya gitu ya, kalau dimintai pandangan remaja dengan media sosial gimana Bu Rofi gitu. Tadi pun saya sampaikan ke beberapa anak-anak remaja tadi ya, yang di sesi sebelumnya itu, bahwa dunia media sosial, dunia maya itu sama seperti dunia nyata loh sebenarnya, kan gitu. Maka ketika kamu mencurhatkan sesuatu, kamu juga harus bisa melihat apakah ini akan dikonsumsi oleh banyak orang atau enggak gitu ya. Maka selama itu sifatnya curhatnya sifatnya privasi, misalkan kita chatting minta masukan, istilahnya privasi terjaga, nggak masalah. Kecuali curhatnya itu dalam bentuk status tertentu, bikin status tertentu yang itu sifatnya mempublikasi masalah dia begitu ya, jelas itu sangat membahayakan diri dia sendiri gitu. Privasinya terbuka gitu ya Bu. Membahayakan dia. Berarti lebih baik itu kita harus tetap punya ya, kalau remaja punya teman dekat yang dia lingkungannya kalau sekarang kita bilang circle-nya positif gitu ya Bu. Kalau nyari circle-nya positif, aktivitasnya juga nyari aktivitas yang positif gitu. Mungkin Bu Rofi ada pesan untuk remaja ketika menggunakan media sosial? Iya, pesan Bu Rofi kalau untuk para remaja yang menggunakan media sosial, ingat bahwa sekarang ini lisan kita ini tergantikan di jari-jari kita. Jadi pastikan sebelum kalian mengetik sesuatu, entah kalian komen tertentu, bikin status tertentu, pastikan kalian dalam kondisi yang stabil gitu ya. Dalam kondisi kita sedang nggak stabil, moodnya sedang nggak bagus gitu ya, tahan dulu untuk kalian memainkan jari kalian, membuat status tertentu. Karena nanti kita akan nyesel pada saat kita kondisinya udah stabil itu, ngerasa ya Allah kok aku tadi bikin kayak gitu, tapi masalahnya sudah dikonsumsi oleh banyak orang ya. Paling pesan Bu Rofi itu lebih berhati-hati setiap kita akan menuliskan tertentu, bahwa ya tadi lisan kita udah terganti oleh jari-jari kita gitu. Gawai kita yang berbicara gitu ya. Itu tadi untuk remaja dengan media sosialnya Bu. Yang sekarang di sini kan saya sebagai guru ya Bu, sebagai guru seringkali kadang saya berpikir ketika di kelas itu ada anak yang memang istilahnya kurang baik atau mungkin memang istilahnya bahasa Jawanya ndablek seperti itu. Nah, kadang kita melakukan pembulian di sana di kelas dengan harapan dia mentalnya itu terasah. Itu boleh nggak Bu seperti itu? Oke.
maksud yang baik sebenarnya tetap harus tersampaikan dengan cara yang baik. Sebenarnya prinsip remaja bertumbuh itu tetap kita pakai prinsipnya psikologi positif ya, bahwa tidak ada setiap remaja itu yang tidak punya potensi yang bisa ditumbuh kembangkan. Kalau ada model remaja yang dalam tanda kutip ndablek gitu ya, kemudian kita kasih label tertentu, tapi sebenarnya maksud kita untuk memotivasi Bu, biar dia semangat gitu. Sebenarnya itu juga masuk kategori bullying verbal loh sebenarnya. Oh, sebenarnya. Gitu ya. Saya melakukan pembulian ini. Kalau dia dalam kondisi yang sedang jembar atine nggak masalah, tapi kalau dia sedang nggak nyaman gitu ya, kita nggak tahu loh bahwa ternyata aku sakit hati loh sama Bu Guru tuh gitu ya, bisa jadi. Maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau ada remaja-remaja yang dia dalam tanda kutip ndablek gitu ya? Pertama jelas, sesuatu yang baik sampaikan dengan cara yang baik. Jaga aib dia dengan cara apa? Panggillah. Bahwa perhatian pertama itu ditunjukkan dengan minimal pertama adalah bertanya, kenapa sih? Gitu ya. Jadi kalau kita itu ada prinsip pertolongan pertama, kalau ada kasus siswa ataupun siapa yang bermasalah itu kita punya prinsip 3L. 3L. Apa tuh 3L? L yang pertama itu look. Lihat. Melihat siswa itu nggak bisa hanya pakai mata, tapi juga mata hati dan jiwa kita. Lihat, kok dia bisa kayak gitu ya? Oh ya, jadi kita memaknai pakai mata kita, juga pakai hati kita. Itu L pertama. L yang kedua itu listen. Dengerin. Kita bisa dengerin kalau kita bertanya kan gitu. Maka bertanya di situasi yang private, karena remaja itu suka kalau privasinya itu kejaga. Nah, maka penting sekali saya selalu menekankan bahwa BK itu sahabat siswa. Wali kelas itu juga menjadi orang tua kedua untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Maka fungsikan, panggil anak, tanya dia gitu ya. Itu listen. Kemudian yang terakhir itu link. Look, listen, link. Ini anak butuh dilingkan, butuh ditolong apa sih? Kita butuh lingkan dia kemana? Oh ternyata dia ndablek itu karena memang dia betul-betul nggak mudeng loh gitu, dia nggak ada bimbingan, ternyata dia juga nggak ada yang ngajarin di rumah, tanya ke orang tua juga nggak paham misalkan ya. Oh berarti dia butuh dilingkan, apakah dia butuh study club di kelas, apa butuh ada tambahan belajar tertentu gitu ya, tergantung problem dia apa kan gitu ya. Problemnya di akademik, atau problem dia ternyata di kesehatan fisik dia, makanya sering bolos misalkan ya, sering nggak masuk, atau problem dia di mana. Nah maka prinsip sebelum kita memberi pertolongan tadi, look dulu, lihat mana siswa kita yang bermasalah, dengarkan dengan cara bertanya, yang terakhir kasih pertolongan, linkkan dia ke ahli, dia butuhnya pertolongan kemana. Itu kurang lebih 3L, look, listen, and link gitu ya Bu. Berarti kalau seumpamanya tadi kan Bu Rofi bilangnya dipanggil, kemudian kita ajak bicara. Berarti kalau seumpamanya itu kita melakukannya di ruang kelas, dilihat oleh teman-temannya, itu maksudnya kurang positif ya Bu. Jadi efeknya apa Bu kalau sampai ada seorang guru yang melakukan seperti itu di kelas di depan teman-temannya? Biasanya jelas yang pertama dendam tuh kita nggak tahu loh ya. Sakit hati akhirnya dendam. Jadi kalau kita bicara tentang bullying itu kan tuh kayak circle, dia yang merasa jadi korban dia akan jadi pelaku kan. Dia sakit hati tapi disimpan, nanti di rumah dia bisa ngelampiasin sakit hati itu dendamnya ke adiknya di rumah misalkan, sangat mungkin. Jadi efek pertamanya ada dendam, sakit hati. Efek yang kedua, konsep diri dia jadi negatif. Meskipun maksud kita kan positif ya, biar dia itu semangat gitu. Tapi ternyata dampaknya ke arah sana. Dua itu yang sangat berpengaruh ke remaja. Berarti memahami lebih baik dengan face to face, satu orang ke satu orang, itu akan lebih ngena ke anaknya ya Bu, daripada secara klasikal langsung dia di kamu ini ya gitu di kelas. Itu kurang positif. Ya Bu, mungkin itu. Dan satu lagi Bu, saya sering sekali melihat di kelas itu ada satu siswa atau mungkin ada anak itu yang
sukanya mancing teman-temannya untuk membuli orang, dan dia lakukan itu hanya untuk sebagai bahan bercanda. Dia merasa senang dan teman-temannya merasa senang. Nah, itu boleh nggak kalau remaja melakukan hal seperti itu? Oke, berarti ini dalam konteks pertemanan sebaya ya. Iya. Ini sebenarnya juga nggak cuma siswa loh, guru pun juga bisa kan. Kita Iya. termasuk kita yang udah orang dewasa kan kadang Saya kalau sering loh Iya. ikut-ikutan Iya. bully orang. Kalau konteksnya itu pertemanan, teman sebaya, itu kadang-kadang untuk lucu-lucuan nggak apa-apa, tapi sesekali kita juga perlu bertanya ke orang yang sering gitu, jangan-jangan kamu sakit hati nggak sih kalau tak panggil gitu gitu. Nggak apa-apa sekali, misalkan dia ternyata nggak apa-apa, aku mah santai gitu, berarti nggak apa-apa gitu. Cuma ya tadi akan lebih baik sih sebenarnya kalau kita tetap memanggil, memberikan label, itu berusaha yang positif sih, karena tadi hati orang kita nggak tahu, situasi nggak tahu, ada hal-hal yang barangkali menimbulkan dia jadi flashback pada hal-hal yang nggak positif, sehingga ternyata wah biasanya santai kok hari ini dia sensitif ya, ternyata kita nggak tahu. Itu prinsipnya Gitu ya, Bu. Jangan sampai, ya kadang bertanya itu memang penting ya, Bu, bertanya keadaannya bagaimana saat ini. Betul. Ya tapi membuli itu kadang tuh menyenangkan diri sendiri loh. Iya nggak sih? Kadang apalagi kalau semuanya lagi pas rame-rame terus ada satu orang yang dibully, kita merasa wah itu lagi dibully, ayo dibakar terus kayak gitu sampai akhirnya. Nah di situ kita nggak tahu sih, tapi memang harus ini ya, harus bertanya apakah tadi yang kita lakukan. Sesekali bertanyalah Iya. dan dengarkan apa sih jandanya yang kamu rasain. Maaf lu ya, kadang kita sering gini, nggak ada salahnya. Itu kan bentuk empati kita gitu ya ke sahabat kita, meskipun itu ya udah sahabat kental gitu. Itu juga kadang-kadang kita tetap harus evaluasi, wah tadi aku kebablasan nggak ya gojekannya ke sama orang temanku itu. iya. Iya. Ya, meningkatkan empati ya Bu. Jadi empati itu sangat penting ya bagi Harus terus manusia. diasah. Iya. Gimana Bu cara ngasahnya empati itu? Empati itu lahir dari hati ya. Empati itu bisa diproses dengan kepedulian. Dengan kita sering melihat orang-orang yang barangkali tidak seberuntung kita. Empati bisa dilatih dengan kita menolong orang lain yang susah. Kita berbagi pada orang yang berkekurangan, tidak seberuntung kita. Itu empati. Dan empati itu nggak sekedar kita belajar, empati adalah titik-titik gitu ya, tapi empati itu aksi nyata. Kita peduli, lakuin aja apa yang bisa kita lihat. Bahkan sebagai guru pun kita bisa empati loh dengan cara menajamkan 3L tadi ya. Kita lihat siswa kita sekelas ini mana sih yang kayaknya kok beda gitu ya, kayaknya sesekali lah tak panggil gitu ya. Dari situ kita bisa menajamkan empati kita kan, oh ternyata siswa saya tuh punya masalah kayak gini ya gitu. Nah dari situ pelan-pelan kita bisa lebih empati, dan endingnya apa? Bersyukur. Ya kan, setelah empati kita jadi mudah untuk bersyukur. Ya, tingkatkan empati ya Bu. Berarti kita nggak boleh istilahnya cuek. Ya, iya betul. Itu. Padahal kalau sekarang tuh anak remaja, apalagi saya juga kadang seringnya ya udahlah cuek lah, bodo amat kayak gitu. Itu perlu manajemen bodo amat. Iya. Sesekali bodo amat itu perlu. Cuek untuk hal-hal yang tidak terlalu membangun kita, ada saatnya cuek diperlukan. Tapi dalam keseharian kita tidak bisa sepenuhnya kita cuek dan bodo amat. Iya. Di kondisi apa Bu biasanya kita harus memerlukan cuek dan bodo amat itu? Ini biasanya untuk orang-orang yang terlalu sensitif, overthinking gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu terkadang-kadang dia memikirkan hal-hal semuanya dia pikir gitu kan, sehingga akhirnya dia jadi stres sendiri kan gitu. Nah bagi orang-orang yang merasa sangat sensitif, maka kita perlu memilah-milih mana sih yang harus kita pikir, mana yang enggak. Cuek itu kadang perlu untuk hal-hal yang memang membuat kita justru menjadi lebih sensitif lagi kan gitu. Ya, jadi mati rasa untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, kadang-kadang kita butuhkan juga. Mati rasa untuk cuek, mati rasa. Iya kan, sekarang maksudnya
permasalahan banyak, kemudian juga informasi kita dapatkan dari mana saja Iya, gitu ya Bu. Kalau betul. kita nggak punya rasa cuek dan mati rasa untuk hal yang tidak penting untuk kita, itu bisa membuat kita akhirnya tadi larinya ke depresi ya Bu, berarti Bisa. ke depresi, kemudian sampai penuh, nanti tidak bisa meluap Iya, karena tidak iya. mau ceritanya. Betul. Oke, ya. Oke Bu Rofi, dari tadi kita sudah berbincang banyak, ada sekali banyak permasalahan remaja, kasus-kasus remaja yang akhirnya mereka pergi ke psikolog. Apakah di Kebumen sendiri itu ada suatu komunitas yang menampung remaja-remaja atau orang-orang dengan masalah-masalah itu? Iya Mbak Nisa, kita kebetulan saya pribadi tergabung di komunitas Selaras Jiwa. Jadi komunitas Selaras Jiwa ini sebenarnya awal mulanya terbentuk dulu pada masa awal-awal pandemi ya, di mana memang kasus-kasus kesehatan mental itu ternyata menjadi satu hal yang betul-betul harus kita perhatikan gitu. Akhirnya di situ tergabung, di komunitas itu ada saya sebagai psikolog, ada psikiater juga, ada penggiat UMKM, ada juga di sana mereka yang juga sedang berjuang untuk menyehatkan mentalnya pun ada tergabung di sana, para relawan-relawan begitu ya. Dan itu terbuka untuk siapa saja yang barangkali punya kepedulian masalah kesehatan mental, bisa tergabung di komunitas Selaras Jiwa. Dan kita ada kegiatan rutin, memang biasanya kita yang baru berjalan itu kita ada kegiatan berbagi setiap Jumat itu di beberapa shelter jiwa yang ada di Kabupaten Kebumen. Kemudian yang kedua ada edukasi-edukasi seputar kesehatan mental, boleh dibuka nanti di sosial media kami ya, di komunitas Selaras Jiwa. Kita biasanya ada beberapa webinar gitu ya, ada diskusi kesehatan mental yang menghadirkan para praktisi kesehatan jiwa. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan karena ini usianya belum 1 tahun, ini Selaras Jiwa masih berusaha membenahi sana sini, tapi memang target ke depan pun akan banyak edukasi untuk para remaja, utamanya untuk menjaga kesehatan mental mereka. Ya. Jadi nanti untuk para remaja bisa ya Bu bergabung di komunitas Selaras Jiwa. Ya, kita akan ada event-event yang akan memberikan edukasi seputar kesehatan mental dan para remaja bisa bergabung di situ. Itu bagus tuh, bagus sekali nih. Nanti kalau mau bergabung bisa lihat dulu di media sosialnya. Silakan, ya Bu. Boleh gabung. Tadi namanya Selaras Jiwa. Kebumen. Nah, iya. Nah, mungkin podcast kita untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti bisa disambung di lain waktu. Kita akan lanjut ke game. Kali ini saya akan mengadakan game dengan Bu Rofi ya. Iya. Oke, kita akan bermain konsentrasi ya Bu. Jawab cepat ya. Nanti Bu Rofia bisa bertanya ke saya dan saya juga nanti bisa bertanya ke Bu Rofia gitu ya, gantian seperti itu ya Bu. Kita mulai jawab tepat. Sekarang Bu Rofia, Kebumen atau Sukoharjo? Sukoharjo. Tetap kembali lagi ke ini ya, kelahirannya ya Bu di sana. Iya. Oke. Coklat atau susu? Coklat. Coklat. Kenapa Bu? Emang suka coklat? Iya. Coklat mengurangi stres. Oh iya itu. Ya, ini ya bisa buat nih remaja yang pengen mengurangi stres. Boleh. Dengan coklat. Tapi ini enggak Bu nanti berdampak ke berat badan ya? Dark coklat ya, coklat yang kadar gulanya rendah. Oh iya, dark coklat. Iya, bisa mengurangi stres. Oke, apa ya? Psikolog atau guru? Psikolog dong. Psikolog dong. Iya ya. Lebih suka dicurhatin atau curhat? Dicurhatin. Profesinya soalnya psikolog ya. Iya. Suka kalau dicurhatin. Lebih suka dicurhatin ya Bu. Iya. Kalau saya lebihnya sukanya curhat soalnya. Ya mungkin Bu Rofia mau. Berarti. Iya. Saya yang curhat, Bu Rofia yang ini ya, yang menerima curhatan saya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau gantian Bu atau enggak? Boleh. Oh iya, boleh. Iya. Saya konsentrasi dulu. Iya. Guru atau siswa? Guru. Iya, karena profesinya ya. Iya. Oke. Apa? Dibully apa membuli?
Jelas Bu ini membuli. karena karena kayak kebanyakan orang sukanya lebih suka membuli ya Bu daripada dibully. Iya, itu ya. Iya. Oke, anak atau istri? Anak atau istri? Ya apa ya Bu? Istri mungkin gitu. Oke. Kenapa memilih istri? Ya istri harus bahagia dulu biar anaknya bahagia. Itu Bu. Ya kan iya. Iya. Ketika kita bisa bahagia dulu, nanti orang lain pasti akan ikut bahagia dengan kita. Iya. Literasinya udah oke deh Bu Guru. Ya nanti karena tadi sudah curhat, sudah mendengarkan banyak curhatan dari Oke. masukan dari Bu Rofi gitu ya. Ya mungkin cukup ya Bu. Iya, terima Ya. kasih. Ya, oke. Untuk podcast kita kali ini dengan Bu Rofi mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk terus saksikan channel Oma Sinau, belajar kapanpun, apapun, dan dimanapun. See you. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe channel Oma Sinau. Sukses ya.